Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وهبنا متنوعة مثل نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهدوا في سبيل الله حتى أتوا اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jemaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal Jalaluh. Allah masih melimpahkan kepada kita karunia nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Berapa banyak kita tengok saudara-saudara kita yang berada di zona merah hari ini. Mereka diberikan nikmat iman, mereka diberikan nikmat Islam, tapi mereka tak diberikan nikmat kesempatan. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat itu. Mudah-mudahan nikmat itu kekal abadi sampai kita meninggal dunia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kita kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan penyempurna sekalian alam. Hadirin jemaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari. Bukan kamarnya, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, badannya, meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Pagi ini bahkan mulai malam tadi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari solat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kita jangankan untuk memeluk badannya, jasadnya, untuk berziarah pun ke kuburnya sulit. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan bacaan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih mampu melantunkan doa, bacakanlah. Orang tua yang dulu gagah perkasa melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini apa yang dapat kita balaskan untuk mereka di hari yang baik, bulan yang mulia? Berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang enak,
itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi bagi kita yang tak dapat membalasnya, kita dapat mengirimkan sedekah. Oleh sebab itu, yang berkurban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan alilan pahalanya. Begitu menurut pendapat Imam Mazhab Hambali dan Hanafi. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita berzikir, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya takbir itu saja yang dapat mengusir risau hati. Hanya takbir itu saja yang dapat menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang dapat menguatkan jiwa kita. Hari ini kita masih bisa berkirim doa kepada kedua orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan ibu yang perlu kita pikirkan ke depan. Apakah 20 tahun yang akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan lalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku semenjak kecil. Apakah anak-anak kita akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhumah ibu saya. Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin menjadi orang yang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tak ada jaminan sedikit pun. Kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua, bagian daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar, ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, pembuat berhala, pencetak berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa jawab ayahnya? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tak berhenti untuk mengajak aku akan lempar kau pakai batu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergilah engkau wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Nabi Ibrahim mencaci maki? Apakah Nabi Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Nabi Ibrahim mengatakan, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah, walaupun kau kasar kepadaku, walaupun kau penyembah berhala, aku tetap akan memohonkan ampun kepada Allah. Andai kita gendong dia dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kembali lagi ke tempat kita, belum dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menebus susah hatinya, makannya, minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah, biarkanlah kesalahan itu antara dia dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini pesan pertama. Tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Patah tumbuh hilang berganti. Daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang. Kalau hendak membentuk bambu, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambu
Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada dua kemungkinan saja. Kalau tidak, dia patah atau kepala kita yang akan pecah dibuatnya. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak kita solat berjamaah. Hari ini mereka kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muru auladakum bis-shalah. Suruh mereka melaksanakan solat. Wahum abna sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah solat, apa maknanya 5 tahun sudah menghafal surat-surat pendek, 4 tahun sudah mulai membaca Iqra, 7 tahun dia sudah hafal doa iftitah, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya selesai solat dia pandai pula berdoa, bertasbih, bertasmid, dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi yang dia pikirkan gelapnya kuburan kita. Hadirin jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkanlah kuburan kedua orang tuaku ya Allah. Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahum hufratan min huffarin nira. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka salah satu daripada taman surgamu, dan jangan jadikan kubur mereka salah satu daripada lubang nerakamu. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam belum tentu tumbuh rumput, apalagi rumput itu betul yang kita tanam, tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik pun kita buat, kita daftarkan mereka ke pondok pesantren, mungkin mereka akan lari dan kabur. Kita masukkan ke pondok tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melawan. Oleh sebab itu bersabarlah, karena sesungguhnya itu adalah penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendidik anak-anaknya ke pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi yang masih belum, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti, kata Nabi Yakub, kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, HP, judi online tidak ada di zaman Nabi. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang tahu pengajian dari internet, betul, tapi dia pisau bermata dua. Berapa banyak orang yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan HP itu sayang, ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabikkan dan merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak ada lagi sopan santun tata krama, tak ada lagi cium tangan, peluk dan tetesan air mata. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu, maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak-anak usia dini. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah, tanamkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Adapun pesan yang kedua daripada Idul Adha adalah kembali berkurban daripada harta yang kita tabungkan hanya untuk seekor kambing. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur. Hari ini kita dituntut carilah rezeki sejauh mata memandang, tapi ingat semua akan tinggal. Yutbi'ul mayyita salasu ahluhu wa mal. Yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3: anak, menantu, kawan, sahabat, teman sekantor, andai tolan, sahabat, kerabat dan tetangga. Mereka ramai berbondong-bondong mengiring ke pemakaman. Mobil yang mewah ikut mengiring, tapi hanya sampai di pelataran parkir. Yarji'u tsnani, yang 2 akan pulang ke rumah, anak akan pulang, istri akan pulang kembali ke rumah. Mereka menghitung harta yang dia tinggalkan. Sahabat, tetangga pulang ke rumah 2 hari sampai 3 hari. Memang mereka bersedih. Setelah itu waktu berganti, musim pun berubah. Kita hanyalah tinggal sebagai kenangan. Wa yabqa wahidan, yang kekal abadi cuma 1, amal yang soleh, amal yang baik. Kalau pernah
pernahlah kita bangun di tengah malam melaksanakan salat tahajud 2 rakaat, kalau pernahlah kita menyempatkan waktu untuk salat duha 2 rakaat, kalau pernahlah kita menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga, kata Rasulullah. Antara jari as-sababah wal usta, antara jari telunjuk dengan jari tengah tak ada pemisah dengan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernahlah kita melangkahkan kaki solat berjamaah, maka itulah yang akan dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah dididik, pesan Idul Adha sudah sampai. Beriman, beramal soleh sebagai bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Idul Adha sudah didengarkan. Pesan terakhir yang ketiga adalah bahwa sebanyak apapun amal, kalau tak menjaga tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qati'ur rahim, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging kurban dibagikan, sepertiga untuk berkurban, sepertiga untuk tetangga, kerabat, sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk berkurban masuk akal, kalau karena itu dia yang punya uang. Kalau sepertiga untuk fakir miskin masuk akal, karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang tak pernah makan daging. Tapi sepertiga untuk sahabat, sepertiga untuk tetangga. Mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban itu? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya daripada kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita menyambung tali silaturahim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sil man qata'aka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambungkanlah tali silaturahim pada orang yang pernah memutuskan tali silaturahim. Maka apakah hubungan takwa dengan kurban? Karena kurban tidak diterima kecuali untuk orang yang bertakwa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurban kita. Jangan pernah angkuh dengan sedekah kita kalau masih belum mampu menunaikan hati, melembutkan jiwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahabana mutanawwi'ah mathala ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, wa kashafallahu bihil ummah, wa jahidu fi sabilillahi hatta ata'ul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami memohon meminta kepadamu karena kami adalah makhluk yang lemah, maka kami meminta memohon ampun kepadamu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mengampuni kami, ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal fahsya wal munkar wasuyuful mukhtalifa wasyada'ida wal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.